Pada awal tahun 2000, banyak penelitian yang mengembangkan proses pembuatan minyak kelapa murni sebagai herbal untuk kesehatan dan penambah stamina. Setelah itu, masyarakat banyak yang mengkonsumsinya dan mencapai puncak popularitasnya pada tahun 2004 sampai 2005 sampai awal tahun 2007 karena asam rantai yang terkandung di dalamnya sangat membantu meningkatkan metabolisme tubuh serta mempunyai fungsi sebagai antibakteri dan antimikroba. Dengan banyaknya publikasi dari media, itu juga cukup mendukung proses tersebar luasan dari VCO sendiri, sehingga VCO banyak dikenal masyarakat banyak mengkonsumsi VCO. Namun yang terjadi di Indonesia adalah untuk produk-produk herbal biasanya kalau sudah mengalami booming, maka dia pun akan mengalami satu penurunan permintaan, sehingga untuk keberlangsungan dari industri VCO itu sendiri, maka diperlukan diversifikasi produk. Karena mengingat dari manfaat dari VCO, selain dia bagus untuk kita konsumsi secara langsung, VCO juga banyak manfaat untuk kesehatan kulit, kesehatan rambut, sehingga VCO juga bisa dikembangkan untuk produk-produk kosmetik. Salah satunya adalah untuk body lotion, karena dalam body lotion VCO sendiri mempunyai manfaat sebagai pelembab dan antioksidan pada kulit, sehingga dia kulit tidak cepat kering, kemudian tidak pecah-pecah dan yang lain-lain. Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi Balai Besar Teknologi Tepat Guna LIPI Dawan, Subang, Jawa Barat, memanfaatkan bahan minyak kelapa murni dalam bentuk alaminya, tanpa mencampurnya dengan bahan kimia dan bahan pengawet. Lotion komersial umumnya mengandung banyak air, tetapi lotion yang ideal adalah lotion yang tidak hanya melembutkan kulit, melindungi dari kerusakan, tetapi memberikan penampilan yang lebih muda dan sehat. Bahan baku dari minyak kelapa murni yang berasal dari kelapa yang banyak tumbuh di seluruh daerah di Indonesia, populasinya sangat subur. Kita perlu alternatif lain untuk memanfaatkan VCO untuk produk seperti kosmetik ataupun farmasi. Pembuatan hand body lotion berbahan baku minyak kelapa murni VCO bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dan membuat kulit tetap muda. Steril alkohol ini digunakan sebagai emulsifier bersama dengan gliseril monostearat. Ini sebagai co-emulsifier untuk membantu stabilitas hand body lotion semakin stabil. Kemudian sebagai emollient atau penghalus itu juga kita gunakan setil alkohol. Bahan-bahan padat ini nanti kita campur jadi satu dan kemudian kita lelehkan. Adapun bahan lain sebagai untuk membuat hand body lotion lebih mempunyai nilai jual, antara lain adalah gliserin sebagai humectant atau pelembab. Ini gliserin yang kita pakai bisa dibeli di toko-toko kimia. Kemudian juga kita menggunakan dimethicone dan white oil. Semua bahan-bahan ini, cair ini kita campur jadi satu. Kemudian setelah bahan padat ini leleh, dicampur dengan fase-fase minyak ini. Kalau semuanya sudah selesai, bahan yang ditambahkan adalah Aquades. Kita menggunakan Aquades karena untuk proses-proses kosmetik air sada itu tidak boleh digunakan karena bisa tidak bagus untuk kulit, juga untuk peralatan prosesnya itu sendiri. Sebagai menambah nilai jual untuk hand body lotion, kita tambahkan juga ekstrak bengkoang. Ini ekstrak bengkoangnya, dan juga sebagai pengawet kita gunakan paraben. Bisa menggunakan metil paraben atau propil paraben. Ini sebagai antibakteri. Kemudian juga sebagai gelatin agent kita gunakan EDTA, etilen diamin tetraasetik. Kemudian sebagai pewangi kita bisa menggunakan parfum sesuai dengan pilihan kita masing-masing.
Semua bahan-bahan hand body lotion tadi dimasukkan ke tangki reaktor pada suhu 60-70 derajat Celcius. Mulai pengadukan sampai bahan leleh pada suhu 80-85 derajat Celcius. Setelah leleh, lanjutkan pengadukan sekitar 5 menit. Panaskan air terlebih dahulu hingga sekitar 50 derajat Celcius. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam tangki sambil terus diaduk. Tambahkan EDTA untuk mengikat ion-ion logam yang dapat mempengaruhi stabilitas dan penampakan produk. Ukurlah suhu. Tambahkan senyawa metil paraben atau propil paraben sebagai antimikroba untuk mencegah timbulnya jamur dan yeast pada suhu 45-50 derajat Celcius. Kemudian, aduk-aduk 10-15 menit. Inilah bahan-bahan body lotion sebelum penambahan pewarna dan pewangi. Setelah berbentuk bahan body lotion ini, kemudian masukkan ke dalam tangki, lalu panaskan sampai base lotion mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Tambahkan ekstrak atau essential oil, lalu diaduk sekitar 5 menit. Pewarna adalah bahan untuk menghasilkan produk aneka warna yang diinginkan. Sedangkan pewangi digunakan untuk memberikan efek wangi pada produk yang dihasilkan. Pengawasan kualitas produk, sistem kontrolnya dilakukan mulai saat pembelian bahan baku. Pengawasan kualitas saat proses produksi, dan tes stabilitas dengan melihat kondisi fisik bahan. Pengawasan kualitas saat proses pembuatan dilakukan pada kondisi lotion masih belum mengental, sehingga memudahkan pengukuran, dan masih mudah melakukan pengaturan sesuai kualitas yang diinginkan, seperti viskositas, keasaman, dan penampakan produk. Viskositas adalah faktor kekentalan yang akan diperhatikan konsumen mengacu kepada angka viskositas standar atau kekentalan standar yang dapat ditentukan oleh produsen atau mengacu kepada produk yang sudah ada. Standar keasaman lotion dibuat mendekati netral, yaitu pH 7. Penampakan adalah pengecekan terhadap kondisi fisik yang dilakukan secara visual untuk melihat penampakan warna, ada tidaknya kotoran, atau black spot, bau, dan aroma. Tes stabilitas produk body lotion yang dihasilkan antara lain untuk mengetahui ketahanan dari kerusakan jamur dengan mengambil contoh yang telah dimasukkan ke dalam botol. Catat tanggal pengambilan. Kemudian, simpan di ruang AC atau pada suhu ruang. Untuk mengamati viskositasnya, keasaman dan penampakan, dilakukan setiap periode waktu tertentu atau setiap bulan. Body lotion yang diproduksi Inkubator Bisnis dan Teknologi Dauan Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI adalah sebuah produk yang aman dan sehat. Disebabkan jaringan konektifnya membuat kulit menjadi kuat dan elastis karena dibuat dari bahan alami Indonesia.